inisiatif bukain jendela, ternyata ada musibah. Assalamualaikum, hai semua. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin, insyaallah. So ini adalah video kedua kami dan kami akan membahas atau ya sharing-sharing pengalaman, bercerita lah ya, yang ngobrol-ngobrol lah ya gitu, mengenai nice experience in UTM atau University Teknologi Malaysia. Oke, first impression aku datang ke UTM itu kayak aku tuh datang ke suatu tempat, ke suatu kota, tapi ternyata tempat itu tuh semuanya itu kampus, UTM, kampus, University Teknologi Malaysia. Jadi memang saking luasnya, jadi dari gerbang ke kampus ataupun ke asrama kami itu emang harus pakai mobil, kendaraan, harus pakai kendaraan, minimal pakai sepeda. Yes, first impression itu ada kampus yang sama ya, itu kampus yang besar banget. Besar banget. Waktu kita pertama ke sana benar-benar shock karena di sana ada kayak perkebunan. Iya, betul. Ada tempat untuk berkuda. Iya. Buildingnya tuh benar-benar beda. Per fakultas tuh benar-benar jauh, yang bukan yang berdampingan gitu. Malah kita butuh alat transportasi untuk ke satu fakultas ke fakultas lainnya. Terus kalau menurut aku di sana tuh komplit banget. Komplit banget. Tempatnya komplit Hotel banget. aja ada. Hotel ada, tempat berkuda ada, masjidnya tuh benar-benar masjid yang besar. Ya, kayak masjid bukan agung. Ukuran, bukan ukuran masjid kampus gitu. Ya, betul. Kayak masjid kota. Iya. Kayak masjid kota. Terus lengkap banget. Terus waktu kita tour itu ke library. Iya. You remember the library? Yes. I remember. Pokoknya semuanya benar-benar besar gitu. Wah, gitu bikin. Wah, beruntung banget sih berkesempatan buat tinggal di sana. This is Pasar Tani and it always open every Tuesday. In afternoon. There's a lot of cake. Yeah. But we couldn't find Mail in Upin Ipin. Jadi first impressionnya itu apa ya? Ya bagus lah gitu. Kayak kaget, surprise, kagum. Itu tuh ada di satu momen yang sama. Momen tuh, inget gak sih kamu waktu asrama kita tuh didatengin monyet itu kan? Monkey guys, bener-bener monyet gitu. Sebetulnya beberapa hari sebelumnya kita udah lihat kan ada monyet di genting-genting asrama gitu, tapi kita nggak tahu itu monyet bakal masuk ke kamar kita dan ambil itu kan gitu. Iya betul, karena kamar kita itu di kita ada di lantai 5 dan bangunannya pun seperti apa ya, melingkar kayak gitu, kayak letter U. I think it's really hard for something coming to our room gitu kan, tapi ya monyet bisa. Ya, namanya juga monyet gitu. Well, there was a monkey over there and these are our foods. Nah. Kita nggak kepikiran bahwa monyet tuh bakal bisa manjat setinggi itu. Ternyata beneran nyampe gitu. Nyampe dan masuk. Dan parahnya lagi, kita sempet ninggalin kamar dengan keadaan jendela terbuka. Dengan tujuan karena kita sering kegerahan, cuaca di sana lumayan panas banget. Walaupun udah pakai pendingin sama kipas ya. Kita tinggalin itu sementara kita kegiatan di luar. Waktu pulang kita bener-bener kaget karena makanan apalagi tuh barang-barang tuh bener-bener diberantakin. Iya. Jadi waktu datang itu tuh kayak kaget kenapa meja aku tuh berantakan gitu kan. Dan aku baru ngeh ini ada benda yang nggak ada nih. Waktu aku lihat ke bawah gitu, astagfirullahaladzim, itu earphone aku, roti, skincare itu ada di bawah gitu. Beberapa barang-barang penting kita. Kayu putih. Ya ampun, itu aku sampai minta lagi dikirimin gitu. Jadi kayak ya emang udah diingetin sih sebenarnya, kita inisiatif aja gitu. Siapa tahu kalau misalkan kita buka jendela, udara lebih kita adem. datang, udara bisa lebih seger. Karena pengap banget gitu. Jadi walaupun udah beberapa menit nyalain kipas, tetap aja gitu masih pengap gitu. Jadi kayak kegerahan. Ya inisiatif, bukain jendela, ternyata ada musibah. Ada yang lebih berinisiatif. Itu shock moment, paling shock moment di UTM. Karena memang lingkungannya
masih banyak hutan. Masih hutan. Di dalam kampus tuh masih penghijauannya masih bagus banget gitu, bukan yang gersang-gersang. Betul. Karena memang Johor sendiri aku pikir itu memang masih banyak lahan. Ya, it's not metropolitan city yang memang masih hutan-hutan kayak gitu lah. Di samping, di kanan kiri pun kalau kita di jalan tol emang ya masih banyak pohon-pohon hutan. Sudut momennya itu kayak bukan karena kami juga sih sebenarnya gitu kan. Karena nggak tahu dan first time gitu kan. Tapi dipikir-pikir itu stupid moment gitu kan. Jadi waktu itu tuh kami diantar gitu kan pakai mobil kampus gitu. Terus kamu ya yang pertama ke atas itu? Iya, karena kebetulan aku yang dikasih kunci, karena kita datang di gedung itu otomatis kita harus cari pintu di situ dong. Ya, kebetulan aku pertama yang cari kan, dan kita juga bawa koper naik tangga sesuai arahan yang ada di kunci kan. Kita dapat lantai 5 atau 6, I don't know, forgot. Otomatis kita langsung naik ke lantai 5 itu dengan bawa koper yang benar-benar berat. Udah kita keliling di sana. Pas di atas kita nemu pintu yang kodenya sama dong. Iya. Kodenya sama, nomornya sama. Ternyata kode bangunannya beda. Untungnya aku masih di bawah. Ya, untungnya kamu belum masih di bawah. Aku lupa lah. Waktu itu aku ngapain dulu. Tapi yang pasti aku masih di bawah. Masih di bawah. Aku sampai, turun Sampai salah. capek dulu lah. Ya, gitu. Awak turun Dan udah di sana benar-benar useless gitu. Tapi untungnya uselessnya nggak semua, cuma saya doang. Itu. Dan itu tuh masih berlanjut. Yes. Setelah beberapa hari kita di sana gitu kan. Setelah beberapa hari, terus kita tuh baru sadar, oh ternyata ada lift. Iya. Itu bukan beberapa hari ya, lebih tepatnya seminggu terakhir seminggu terakhir kita mau pulang, kita baru sadar ada lift. Ya. Gitu. Terus ternyata dari lift itu tuh ke bangunan yang tadi salah itu cuma lewatin lorong satu aja. Cuma lewat satu lorong. Sedangkan waktu kita sadar itu salah tuh di pertama kali datang, bahkan kita kayak pindah gedung dan pakai mobil lagi. Pakai mobil. Kita mikir itu adalah bangunan yang jauh, bangunan yang beda dan bangunan yang jauh. Tapi di minggu terakhir barulah sadar bahwa itu adalah bangunan berdampingan dan cukup pakai lift dan pindah satu lorong aja. How stupid we are. Itulah. Itu tapi nggak dengan alasan ya, maksudnya karena kegiatan kita super padat dan kita juga nggak ada kesempatan buat keliling-keliling tur di dorm. So tahunya ya itulah kita agak free kan di minggu-minggu terakhir, jadi baru ketemu lah. Iya betul. Tapi memang kalau nggak salah waktu itu tuh lagi libur ya. Ya kita ada libur. Lagi si mahasiswa di sana tuh. Mahasiswanya lagi libur. Iya. Makanya kita sempat ngobrol sama mahasiswa di sana kan. Iya. Lagi libur jadi memang nggak rame. Iya nggak rame. Pada pulang, kita juga jarang interaksi sama betul. orang anak-anak kampus lokal di situ. Iya. Oh iya ada aku satu stupid moment. Apa? Di Arcade Lestari di kantin. Kamu tahu dadah itu artinya apa? Itu bukan di arcade, itu di bandara. Di arcade? Iya, di arcade. Oh iya? Iya. Jadi gini ya, siapa tahu kamu lupa gitu. Kita itu semua lagi makan gitu kan. Kita semua lagi makan di Arcade Lestari gitu. Terus aku sama kamu tuh karena kita kan satu room gitu kan. Kita mau balik duluan lah. Terus aku tuh dadah-dadah ke orang-orang di situ gitu. Kayak ya aku duluan ya dadah. Terus semua orang yang ada di situ liatin kiri kita. Kenapa orang pada liatin? Keesokan harinya kita tanya ke Pak Ci gitu. Pak Ci apa dadah? Dadah itu narkoba guys. Jadi dadah tuh ternyata narkoba. Sedangkan dadah kita di Indonesia tuh kayak udah biasa banget kan bilang say hey goodbye gitu. Kita mau pergi duluan tuh kayak dah gitu. Dadah dulu gitu. Dadah. Sedangkan di sana itu dadah itu artinya dadah. Jadi kayak narkoba. Memang aku bakal dilihat banyak orang. Itu bener stupid banget. Alasan kenapa di episode pertama aku lebih milih untuk we can talk in English gitu supaya tidak miscommunication. Karena kalau udah kayak gini bahaya banget. Katanya beneran sama ya. Katanya sama artinya beda banget gitu kan. Bukan mirip. Iya. Beda. Jadi 180 derajat lah gitu.
Oke, tadi kita bahas stupid moment aku di kantin. Kita bahas aja makanan yang di kantin. Apa yang kamu suka? Yang aku suka, lagi-lagi karena aku sangat pemilih terhadap makanan. Di sana aku cukup kesulitan guys, padahal itu bukan Europe, tapi ya aku kurang suka makanan-makanan asing lah ya. Yang di sana paling masih selalu makan telur. Telurnya memang enak banget sih. Telur dadarnya kayak punya ada ciri kuah, khas. Ada kuah ada gitu ya. Kasih kuah gitu, terus ada satu ayam yang kamu bener-bener nggak suka. Betul. Ya sih? Itu kayak entah itu yang aneh gitu ya, asing. Ada bau yang asing untuk kita, tapi aku bisa makan itu berkali-kali, sedangkan kamu enggak gitu, nggak bisa makan itu sama sekali. Ya itulah, aku lupa ya namanya apa. Iya, aku juga lupa sih namanya. Tapi emang kalau kata orang sih, jadi makanan yang ada di Johor Bahru dengan di Kuala Lumpur itu memang beda jauh gitu. Jadi beda taste gitu. Katakan itu kata orang Malaysianya sendiri gitu kan. Katakanlah kalau misalkan ada 7 makanan di Malaysia, aku itu bisa makan 4 sampai 5 jenis makanan kalau gitu. Di KL. Kalau di KL gitu kan. Kalau di Johor Bahru dari 7 makanan aku cuma makan 3 gitu. Jadi saking bedanya beda gitu. Jadi kalau makanan di kantin aku paling mentoknya ya itu nasi apa tuh? Paling cuman telur dadar yang tadi itu. Dan kalau misalkan mentok banget pengen nasi goreng, aku pilihnya nasi Cina atau nasi ayam apa gitu, aku lupa lah. Nah, itu sih. For me, sad moment itu waktu kita ada di room kita, di dorm. Terus ada pesawat yang melintas gitu kan, karena memang tempat kita itu dekat dengan bandara gitu. Nggak deket-deket banget, tapi emang deket gitu. Bandara itu kan di Senai, kalau kami itu di Skudai. Nah gitu. Jadi kalau ada pesawat tuh kelihatan. Sering banget gitu kan. Terus kayak yang ada pesawat, terus aku kayak yang buka jendela. Saking capeknya, capek masa itu ya. Itu karena kita terlalu lelah sih memang. Jadi pengen pulang tuh bukan nggak betah suasana di sana, tapi memang karena terlalu padat dan kurang persiapan mungkin ya kita di awal gitu. Kalau buat aku sad and haru moment tuh kayak mungkin di akhir-akhir kita pulang ya. Karena di akhir kita pulang tuh kita tiba-tiba harus perform something. Kita harus perform, kita nggak persiapan apapun. Kalau misalkan tahu aja ya. Kalau kita tahu mungkin dari dipersiapkan kita dari waktu Indonesia. masih di Indonesia udah prepare atau baju atau apapun. Karena saat itu kita aja minta dadakan untuk dikirim baju dari Indonesia. Betul, waktu itu ada dosen yang ada dosen yang ke sana, kita titip. Terus kita setiap pulang dengan capek itu kita masih harus belajar untuk nari, dan basic kita sama sekali bukan penari. Kita belajar seadanya, capek gitu, sedih, dan last moment waktu kita harus speech terakhir untuk acara penutupan. Iya betul. Sad momennya adalah tidak ada dosen kita yang dari Indonesia yang bisa mewakilkan. Makanya yang saat itu speech juga aku. Dia itu lumayan haru sih. Dan satu hal yang bikin lebih sad lagi waktu kita berjuang. Lagi padat-padatnya lah. Ya, pas kita lagi aktivitas kita sedang sibuk di sana, teman-teman kita yang di Indonesia ada lagi liburan ya. Mereka lagi liburan ke Bali. Jadi liburan itu sambil ini sih. Liburan sambil study tour lah ya. Study tour lah ya. Jadi itu nambah bikin haru and sad sih. Tapi emang dari sad moment itu jadi ada harunya. Gitu. Apalagi waktu aku speech, jadi kayak yang oh my god, I'm speaking in front of many Malaysian gitu kan. Terus waktu kita menampilkan performance kita nari apa tuh? Mereka kayak manuk dadari manuk dadari. Jadi bayangin aja kita dari Indonesia, tidak basic. Ya, bukan basicnya penari gitu kan. Tapi kita nari pakai bahasa Sunda, lagu bahasa Sunda gitu. Di negara orang, di hadapan orang-orang Malaysia di sana, petinggi-petinggi di kampus. Haru banget sih itu. Itu proud moment lah ya. Proud, lebih ke proud juga. So itu saja untuk video kali ini. Ya, mudah-mudahan kalau misalkan ada teman-teman yang berencana untuk pergi ke UTM, bisa ada gambaran lah ya sedikit tentang bagaimana UTM itu. So itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Kalau misalkan ada yang ingin memberikan sedikit cerita dan pengalamannya, juga. silakan tulis di kolom komentar. So itu saja. See you in the next video. Bye. Oh, kenapa kamu nggak ingat tentang lokasi-lokasi itu? Mana ingat. Bagus. Kok aku jadi nggak ingat?